I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari. Jadi di sini kami akan melaporkan roleplay mengenai keperawatan psikiatri WAHA. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Dorian Sinyalagiriani dengan NIM 17. Jadi di sini saya berperan sebagai perawat 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Emilina Ola, NIM 023, berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Yoris Vicky, NIM 25. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama lengkap saya Arniati Momo, NIM 42. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Indonesia di Papa, NIM 40. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Nido, NIM 38. Saya berperan sebagai istri pasien. Oke, jadi di sini kami akan melakukan roleplay tentang waham. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang waham itu sendiri. Waham adalah keyakinan yang salah atau tidak sesuai dengan keyakinan yang diyakini sangat kuat oleh seorang meskipun ada bukti yang bertentangan. Jadi di sini kami melakukan roleplay dengan dua jenis waham, yakni yang pertama adalah waham kebesaran dan yang kedua adalah waham agama. Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Gloria yang bertugas hari ini. Jadi saya bertugas dari jam 8 sampai jam 12. Sudah berapa dan sus? Oh iya Bu, saya sudah berdoa sebelum kelas ini tadi. Bagaimana Ibu tidurnya tadi malam? Tadi malam saya bermimpi. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya diutus sebagai rasul untuk mengingatkan semua masyarakat untuk selalu berdoa. Jadi saya ini rasulannya. Wah, itu kan hanya mimpi Ibu. Jadi Ibu ini bukan rasul. Tidak, saya rasul. Saya diutus Tuhan Yesus. Oke, jadi baik, sekarang saya bertanya sama Ibu. Ibu namanya siapa tadi Ibu? Amin. Oke, namanya Arni ya Bu ya. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Di dalam kitab suci kan ada 12 rasul atau murid Yesus. Apakah ada rasul yang namanya Arni? Tidak kan Bu ya. Dan sekarang saya bertanya lagi. Ini sekarang tahun 2000 berapa Ibu? Tahun 2025. Oh, ini tahun 2025 kan. Nah, tidak ada rasul di zaman sekarang karena rasul pada kitab suci itu pada tahun 23 sebelum Masehi. Dan sekarang satu pertanyaan saya lagi sama Ibu. Sekarang Ibu tinggal di mana? Di negara mana sekarang? Indonesia. Nah, di Indonesia kan Ibu, tidak ada rasul atau murid Yesus yang berasal dari Indonesia. Jadi Ibu itu hanya bermimpi saja. Jadi Ibu ini bukan rasul ataupun nabi. Oh, begitu ya sus. Ya Ibu, jadi saran saya saja ketika Ibu bermimpi hal yang sama lagi, nanti Ibu bisa memberikan nasihat saja kepada orang lain, kepada sesama, supaya selalu berdoa. Ibu tidak harus mengatakan bahwa Ibu itu rasul. Ibu bisa mengerti dengan maksud saya? Mengerti sus. Oke, kalau begitu sekarang saya mau bertanya sama Ibu. Ibu kalau misalnya di rumah itu hobinya apa? Hobi saya memasak sus. Hobi sus apa? Kalau hobi saya pasti melukis, bernyanyi. Jadi Ibu hobinya memasak ya Ibu ya. Ibu suka juga sama cuci piring? Iya sus. Oke, kalau begitu bagaimana kalau Ibu ikut saya kita mencuci piring biar Ibu tidak ingat lagi dengan mimpi Ibu, supaya pikiran Ibu bisa teralihkan. Apakah Ibu bersedia? Baik sus. Ayo Ibu. Wah Ibu jago sekali memasak, ini juga lincah cuci piring. Jadi bagaimana Ibu kalau misalnya nanti jadwal cuci piringnya Ibu saya masukkan pada jadwal kegiatan harian, supaya Ibu ada kegiatan juga di rumah sakit ini, Ibu tidak bosan, supaya Ibu bisa cuci piring pada pagi hari dan malam sebelum tidur. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika berbincang bersama saya? Apakah Ibu merasa aman, nyaman, ataupun sebaliknya Ibu? Rasa nyaman Bu. Oke, kalau begitu Ibu rasa nyaman dengan saya karena Ibu juga punya teman ngobrol. Jadi Ibu, bisakah kita besok pagi kita bertemu lagi Ibu nanti bersama dengan pasien yang lain, teman
teman yang lain, supaya ibu tidak bosan sendirian di kamar, supaya ibu ada temannya juga. Bagaimana ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya ibu ya. Kalau ibu memerlukan sesuatu bisa menghubungi saya langsung. Mari ibu, selamat istirahat. Ya, Sus. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Perawat Gloria. Jadi saya yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bisa minta waktu Bapak sebentar? Bisa? Bagaimana tidur malamnya Pak Inya? Iya, banyak. Oke, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Erus Vicky. Nama panggilannya Pak? Vicky. Oke, jadi ini sama Bapak Vicky ya. Bisa saya minta waktunya sekitar 10 menit untuk berbincang-bincang sama Bapak? Ya, bisa. Oke, jadi sebelumnya saya ingin bertanya sama Bapak. Bapak tahu nggak kenapa Bapak bisa dibawa ke sini? Oh, saya tidak tahu karena kan saya terbiasa di ruangan yang besar, mewah, full fasilitas karena kan saya anggota DPR. Oh, jadi Bapak ini anggota DPR ya? Iya. Oke, kan Bapak ini anggota DPR, sedangkan di sini rumah sakit Bapak nyaman nggak di sini? Oh, tidak, karena saya terbiasa di ruangan yang besar. Dan saya orang yang terhormat sekali karena saya kan anggota DPR. Oke, kalau begitu Bapak. Jadi untuk kedepannya Bapak akan dirawat di sini di rumah sakit ini. Jadi saya menyarankan kepada Bapak ini kan anggota DPR. Jadi apa bisa Bapak menyesuaikan diri saja di rumah sakit ini sama pasien-pasien yang lain. Karena untuk sementara Bapak kan masih dirawat. Kalau Bapak sudah bisa pulang, nanti Bapak akan kembali ke rumah Bapak. Oke, kalau boleh tahu apa hobinya Bapak? Saya kan melukis sama menonton berita karena kan saya anggota DPR, jadi suka sekali nonton debat atau berita begitu. Wah, bagus sekali hobinya Bapak. Oke Pak, jadi Bapak kan hobinya salah satunya pelukis juga ya kan? Oke. Jadi nanti besok kita akan melukis Bapak. Jadi Bapak akan bertemu dengan pasien-pasien yang lain. Oke. Jadi Bapak bersedia atau tidak? Ya, oke, saya bersedia. Oke Bapak. Jadi ini sudah 10 menit. Jadi saya ingin bertanya sama Bapak. Selama Bapak berbicara dengan saya, Bapak merasa nyaman atau merasa terganggu Pak? Merasa nyaman. Oke, berarti Bapak nyaman berbicara sama saya ya? Oke, jadi untuk selanjutnya nanti besok pagi saya kesini lagi untuk mengajak Bapak untuk bertemu sama pasien yang lain biar Bapak tidak merasa bosan di sini terus. Oke, kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat beristirahat Pak. Permisi, assalamualaikum Pak. Oke, jadi Bapak masih ingat saya kan perawat yang kemarin? Iya, masih. Oke, jadi bagaimana Bapak tidurnya tadi malam nyenyak? Ya, tidurnya nyenyak. Baguslah Pak. Bapak sedang menggambar apa ini? Ini saya lagi menggambar gedung DPR. Wah, bagus sekali gambarnya Pak. Jadi sesuai janji saya kemarin, nanti Bapak menggambar saja atau melukis saja di ruangan tengah sama teman-teman yang lain biar Bapak tidak kesepian, biar Bapak bisa berinteraksi juga. Bapak bersedia? Ya, oke, saya bersedia. Oke, kalau begitu Bapak bawa dengan buku gambarnya, nanti kita menggambar di ruangan tengah. Mari Pak. Halo, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Pagi. Oh, semangat sekali hari ini. Jadi Bapak sama Ibu masih ingat saya atau tidak? Masih. Kalau boleh tahu siapa nama saya? Suselin. Oke, jadi nama saya Suselin ya. Jadi saya perkenalkan lagi. Perkenalkan nama lengkap saya Gloria Sus Gloria. Jadi Bapak bisa panggil saya Sus Gloria atau Suselin saja. Oke. Jadi sekarang saya minta waktu sama Bapak sama Ibu juga ya. Sebelum kita mulai kegiatannya, Bapak sama Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Jadi dari Bapak dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Erus Vicky. Nama panggilan Vicky. Terima kasih. Oke, wah. Jadi ini sama Bapak Vicky. Jadi sekarang silakan Ibu perkenalkan diri. Baik, Sus. Perkenalkan, nama lengkap saya Armiati Momo, nama panggilan Armi. Oke, jadi di sini sama Ibu ada ingat ya Pak Vicky ya. Nah, jadi di sini ada dua pasien yakni ada Pak Vicky sama Ibu Armi. Oke, jadi bagus sekali Ibu masih bisa mengingat nama saya.
Oke, jadi sesuai dengan diri saya, jadi kemarin kan saya sudah bertanya terkait hobi. Jadi ibu sama bapak ini memiliki hobi yang sama ya, menurut jadi di sini sudah tersedia ada pensel gambar dan juga ada buku gambar. Jadi di sini saya akan berikan kepada bapak dan ibu untuk melukis ya. Jadi ibu silakan diambil, nanti bisa langsung gambar ya. Ini buku gambarnya Pak. Oke, jadi bapak sama ibu kan sudah ada buku gambar, jadi bapak sama ibu silakan melukis saja sesuai dengan apa yang ingin digambar. Nanti sebentar saya beri penilaian ya. Kalau begitu saya nanti di sini nanti ada memerlukan bantuan bisa langsung hubungi saya saja. Oke, mari Pak, maju. Jadi bagaimana Bapak Ibu, gambarnya sudah selesai? Sudah sus. Oke, kalau sudah selesai nanti coba saya lihat ya. Oke, dari Pak Vicky dulu. Oh, bagus sekali gambarnya ini. Apa yang digambar ini Pak? Ini kan gedung DPR. Di dalam sini ada ruangannya saya. Ruangannya bagus kan sus? Oh, bagus sekali ruangannya, luas sekali nih Pak ruangannya. Iya sus. Ternyata Bapak jago juga ya melukis. Iya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, nanti kita akan melukis lagi. Iya baik sus. Bagaimana Ibu gambarnya? Sudah sus. Wah, cantik sekali bunganya Ibu, cantik kayak orang ya. Oke, jadi ini Ibu menggambar bunga ya. Bunga apa yang digambar ini Ibu? Bunga mawar sus. Oh, jadi bunga mawar. Jadi Ibu bagus sekali nih gambarnya. Nanti kalau misalnya toh ada waktu lagi nanti kita menggambar lagi ya Bu ya. Baik sus. Oke, jadi sekarang sudah jam 12, jadi nanti kita akan makan siang. Jadi untuk kegiatan kita hari ini nanti sampai di sini saja. Nanti kita bertemu lagi besok pagi ya, Bapak dan Ibu. Iya sus. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari kita bersama. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Baik sus. Oh, sekarang sudah bisa mandiri ya, sudah bisa langsung ke tempat tidurnya. Oke, jadi bagaimana Bapak sama Ibu tidurnya tadi malam? Nyenyak, Mbak Titi, nyenyak? Nyenyak sus. Ibu Arni? Nyenyak sus. Oke, jadi Ibu Arni tetap seperti jadwal biasa ya, tetap cuci piring ya? Iya sus. Oke, bagus sekali. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pertemuan ketiga hari ini, jadi saya ingin bertanya dulu sama Bapak dan Ibu. Kemarin kita melakukan kegiatan apa saja? Kemarin itu kita ada kegiatan menggambar. Oke, menggambar. Jadi kemarin Pak Vicky gambar apa itu Pak gambarnya? Kalau saya punya kemarin gambar gedung DPR. Oh iya, gedung DPR. Kalau Ibu Arni gambar apa kemarin? Gambar bunga sus. Oke, gambar bunga ya. Jadi hebat sekali ada kemajuan. Jadi Bapak sama Ibu ini masih mengingat kejadian yang kemarin. Oke, jadi hari ini kita pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang obat ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu ini selalu rutin dan juga bisa mengetahui obat yang diminum, manfaatnya dan efek sampingnya juga. Oke, jadi hari ini obatnya Bapak sama Ibu yakni sama yakni obat antidepresan. Nah, di sini Bapak sama Ibu sudah tahu belum apa manfaat obat tersebut? Belum. Oke, jadi Bapak sama Ibu belum mengetahui manfaat dari obat tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat obat tersebut sesuai dengan penyakit yang Bapak dan Ibu alami. Jadi di sini kita obat yang diberikan itu adalah obat antidepresan, di mana obat ini berfungsi untuk mengatasi kecemasan. Jadi jika Bapak dan Ibu mengalami kecemasan atau khawatir, begitu Bapak bisa mengkonsumsi obat tersebut agar Bapak bisa kembali tenang. Nah, obat ini juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi Bapak sama Ibu bisa juga nyenyak tidurnya. Oke, jadi itu adalah dua manfaat dari obat tersebut. Nah, ketika ada manfaat berarti ada efek samping juga. Jadi saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu dulu. Nah, kan sudah beberapa hari ini Bapak dan Ibu mengkonsumsi obat tersebut. Apa efek sampingnya? Apakah Bapak mual, muntah, atau pusing? Tidak sus. Tidak ya. Kalau Bapak Vicky mual? Tidak juga. Oh, tidak juga. Nah, berarti bagus ya. Jadi obat antidepresan ini efek sampingnya yakni Bapak sama Ibu bisa mual, muntah, atau bahkan pusing, sakit kepala. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu mengalami hal tersebut itu hal yang wajar ya. Jadi Bapak sama Ibu tidak perlu khawatir.
karena itu adalah efek samping dari obat tersebut. Oke, jadi Bapak dan Ibu sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, nanti kita bertemu lagi besok pagi di jam yang sama ya. Nanti Bapak sama Ibu langsung di tempatnya, oke? Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas waktunya. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Baik, Sus. Oke, bagaimana tidurnya tadi malam? Nyenyak atau ada masalah Pak? Nyenyak, Sus. Oke, jadi semuanya pasti sudah tahu ya, pasti sudah kenal ya saya ini siapa? Sudah, Sus. Oke, jadi saya ini Sus Gloria ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pada pertemuan kamar ini, saya ingin bertanya dulu sama Bapak sama Ibu. Kemarin itu kan kita melakukan pertemuan juga ya di sini. Nah, jadi kemarin apa sih yang kita bahas? Bapak Ibu? Kemarin itu kita menjelaskan tentang obat, Sus. Oke, jadi bagus sekali Kak Vicky masih mengingat. Ibu Arif juga masih mengingat kan? Iya. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang obat. Jadi di sini saya ingin mengevaluasi kembali. Apakah Bapak Ibu masih ingat tidak dengan penjelasan saya yang kemarin ya? Bapak dan Ibu siap? Siap, Sus. Oke, siap. Jadi kemarin saya mau tanya, apa sih jenis obat yang saya jelaskan kemarin? Jadi obatnya itu anti depresan. Oke, jadi bagus sekali obatnya antidepresan ya. Bisa Ibu Arif jelaskan manfaatnya itu? Meningkatkan kualitas tidur, Oke, bisa meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan, ya. mengurangi gejala depresi. Oke, jadi bagus sekali. Jadi Bapak dan Ibu ini mengalami peningkatan yang luar biasa karena masih ingat dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Oke, kalau Bapak Vicky saya ingin kasih pertanyaan sama Bapak. Oke, setiap obat kan ada efek sampingnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Jadi bisa Bapak ulangi lagi apa efek samping dari obat itu? Jadi efek sampingnya itu yang pertama itu mual, Oke. habis itu muntah sama pusing, Sus. Oke, jadi Bapak jawabannya Bapak Vicky ini benar ya. Jadi Bapak dan Ibu ini ingatannya sangat kuat. Jadi mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Oke, jadi setelah ini saya akan bertanya lagi sama Bapak dan Ibu mengenai pertemuan kita dari hari pertama sampai dengan hari keempat ini. Apakah Bapak sama Ibu masih ingat dari pertemuan pertama itu kegiatan apa saja sih yang kita lakukan? Ya, masih, Sus. Oke, kalau masih silakan Pak Vicky menjawab. Yang pertama itu kemarin kita mulai dari masuk ke dalam ruangan, habis itu melukis, Oke. habis itu tentang obat lagi. Oke. Dan hari ini ya. Ya. Oke. Jadi kemarin kan pertemuan pertama saya berkunjung ke ruangannya Bapak sama Ibu ya untuk melakukan kontrak waktu. Nah, hari kedua ini kita sama-sama melukis juga di ruangan ini. Dan hari ketiga itu kemarin saya menjelaskan tentang obat dan ini adalah hari terakhir kita, hari keempat. Yakni kita mengevaluasi kembali kegiatan kita dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Oke, jadi menurut saya ini merasa bangga sekali sama Bapak dan Ibu karena memang selalu melewati prosesnya itu dengan baik. Jadi perkembangannya itu sangat luar biasa dari pertemuan dari sebelumnya sampai dengan hari ini. Jadi ada peningkatan yang luar biasa. Jadi kalau dengan hal ini bisa jadi Bapak dan Ibu akan segera keluar dari rumah sakit ya. Jadi Bapak Vicky bisa kembali ke rumah yang mewah itu dan Ibu Ari bisa bertemu kembali dengan keluarga Ibu. Terima kasih, Sus. Oke, jadi saya rasa cukup hari ini karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 12 jam-jam istirahat. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu bisa kembali ke kamar masing-masingnya, bisa beristirahat, bisa juga makan. Oke, kalau begitu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya dengarkan pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi saya rasa semoga Bapak dan Ibu segera sembuh, tidak kembali lagi ke sini. Bapak dan Ibu bisa gejala stresnya itu bisa berkurangnya. Jadi saya harap semoga Bapak dan Ibu bisa lekas sembuh. Oke, kalau begitu mari ya Pak ya Bu ya, silakan kembali ke ruangan masing-masing. Baik, Sus. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Pak. Bu. Oke, jadi selamat pagi. Ini keluarganya Ibu Arni dan Bapak Vicky ya. Oke, jadi ini istrinya, ini suaminya ya.
Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya ini perawat Nuria. Jadi selama ini saya yang menghandle pasien, jadi saya yang menghandle Ibu Arni sama Pak Vicky. Sedangkan di samping saya ini adalah perawat Desi, nanti dia yang akan melakukan diskusi atau melakukan kegiatan selama 4 hari bersama dengan Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu Desi, jadi di sini saya akan meninjau kembali atau menceritakan kepada Bapak dan Ibu perkembangan dari Ibu Arni dan Bapak Vicky selama saya melakukan saya memberikan pelayanan kepada mereka. Oke, jadi selama 5 hari kami melakukan kegiatan itu, Bapak Vicky dan Ibu Arni ini bisa dibilang prosesnya itu sangat luar biasa. Mereka juga antusias sekali untuk mengikuti kegiatan yang saya berikan. Jadi kemajuannya itu begitu pesat. Mulai dari SP1 yakni saya mengajak mereka untuk mengatur jadwal, mendiskusikan, terus menggambar, menulis, menaikkan hobi keduanya. Terus yang ketiga saya juga menjelaskan tentang obat, yang terakhir mengevaluasi kembali. Jadi selama prosesnya berjalan itu perkembangan dari Ibu Arni dan Bapak Vicky ini sangat luar biasa. Jadi kemungkinan mereka akan segera bisa sembuh, bisa stres atau depresinya berkurang. Oke, jadi sebelum ke Ibu Desi, saya ingin bertanya dulu sama Bapak dan Ibu ya. Kalau boleh tahu, yang pertama kepada Ibu siapa namanya? Oke, jadi Ibu Mutia ya. Jadi di sini kami ingin tahu apa penyebabnya sehingga Bapak Vicky ini bisa masuk ke rumah sakit ini. Kemarin Mbak Vicky sempat ikut anggota DPR tidak lolos. Oke, jadi Bapak Vicky ini sempat calon DPR tapi tidak lolos ya. Berarti di rumah dia tidak menerima ya kalau dirinya itu kalah. Oke, jadi itu penyebabnya. Kalau Bapak Adi kan? Ya. Oke, jadi Bapak Adi, apa alasannya sehingga Ibu Arni ini bisa dibawa ke rumah sakit? Dia merasa dirinya berhasil. Oh, jadi Ibu Arni ini merasa bahwa dirinya itu adalah Rasul Yesus. Ya. Karena kemarin juga saya sempat bertemu sama Ibu Arni, dia mengatakan bahwa dia itu mimpi kalau dia itu dipilih Tuhan atau diutus Tuhan untuk menjadi rasul. Jadi kalau di rumah Ibu Arni sering juga ya bermimpi hal-hal yang aneh-aneh. Ya, sering. Oh iya, berarti wajar sih. Selain itu Bapak, apakah Ibu Arni juga ini sering mendengar suara yang aneh-aneh, misalnya halusinasi? Jadi itu mendengar suara-suara yang aneh atau penglihatannya, apakah seperti itu Bapak? Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tanda dan gejala awalnya sampai dibawa ke sini. Jadi untuk itu saya nanti berikan kesempatan kepada Ibu Desi untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh Bapak Vicky sama Ibu Arni sehingga Bapak dan Ibu bisa mengetahuinya dan juga bisa mengetahui cara merawat pasien jika sudah kembali ke rumah. Jadi untuk itu saja dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Desi. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh Ibu Arni dan Bapak Vicky, yaitu penyakit bahan. Jadi bahan itu sendiri Ibu suatu kepercayaan yang terpaku dan tidak dapat dikoreksi atas dasar fakta dan kenyataan. Di sini tanda dan gejala awal yang dialami oleh Ibu Arni dan Bapak Vicky. Yang pertama itu mungkin kepercayaan yang menetap, mungkin menekan kecemasan dan ketakutan, keyakinan yang kuat dan tidak rasional. Proses terjadinya wahan ini yang pertama faktor predisposisi. Di situ ada beberapa faktor, yang pertama faktor perkembangan, faktor sosial budaya, faktor psikologis, faktor biologis, faktor genetik. Terima kasih. Ini sudah terakhir pertemuan kita yang pertama. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa membawa Ibu Arni dan Bapak Vicky pulang ke rumah, dan besok pagi jam 8 Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempat ini. Saya akan memberikan latihan yang kedua. Terima kasih. Nanti di sini tanya Bapak sudah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Oke, jadi kita bertemu lagi ya di sini. Jadi kemarin ada pertemuan sama Ibu Desi ya, sama Sus Desi. Jadi hari ini juga nanti ada saya juga yang memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu.
Jadi untuk yang pertama nih, silakan Bu Desi. Jadi baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat mengikuti latihan yang minggunya? Baik, jadi di sini yang pertama itu kemarin kan saya ada memberikan terapan-terapan. Apakah Ibu sudah menerapkan semuanya di Bapak Vicky dan Ibu Ami? Oke, baik. Jadi di sini saya mau tanya dulu, kemarin kan kesulitan yang kita Ibu Ami itu sulit tidur. Apakah sekarang masih sulit tidur atau sudah ada peningkatan? Bagaimana Bapak Adi? Ada peningkatan? Kualitas tidurnya sudah membaik? Oke, jadi Bagus. Jadi kalau Bapak Vicky kemarin kan ngomongnya masih ngelantur, apakah sudah membaik berkurang atau sudah membaik. Oke, baik. Selanjutnya saya memberikan kepada teman saya. Oke, jadi kan berarti ada perkembangan yang begitu luar biasa ya dari SP1 yang sudah diberikan di edisi kemarin. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu. Nah, kemarin kan Ibu Ari itu sering mengalami halusinasi ya, yakni dia mendengar suara yang aneh-aneh dengan Bapak Vicky juga masih melantur. Berarti apakah mereka sudah bisa mengelola stresnya untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk menghindari kecemasan, depresi? Apakah mereka sudah berusaha secara mandiri untuk mengatasi hal tersebut? Oh, berarti sudah lumayan ya, Pak ini juga sama ya, berarti sudah lumayan. Jadi yang terakhir ini untuk perkembangan yang lebih baik lagi, saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu untuk membuat jadwal kepada pasien. Yang misalnya toh, Vicky misalnya dia kan hobinya berolahraga, badminton, jadi misalnya pagi-pagi di jam 7 begitu, Ibu mengajak Vicky untuk lari pagi. Setelah itu bermain badminton, setelah itu pulang mandi, makan seterusnya sampai dengan sore, nonton berita sampai malam, aturkan jadwal tidurnya. Hal ini bisa supaya pasien Vicky lebih mandiri lagi dan dia tidak merasa bosan sehingga halusinasinya berkurang. Dan saran saya saja, Bapak Vicky tidak perlu ditanyakan hal yang aneh-aneh berkaitan dengan DPR, jadi supaya dia tidak mengingat lagi. Oke, bisa dimengerti gitu ya. Oke, sekarang kepada Pak Adi ya. Jadi Pak Adi ini harus membuatkan jadwal supaya mengingatkan Ibu Arni. Misalnya Ibu Arni ini kan sekolah yang ibu rumah tangga ya. Jadi misalnya di pagi hari Bapak bisa menyuruh Ibu Arni untuk menyapu lantai, bisa mengepel, setelah itu bisa membantu di jam 8 bisa bantu masak. Selanjutnya bisa mengurus rumah secara bersama-sama ya. Jadi jangan dibiarkan sendiri sehingga pasien ini tidak merasa sendirian. Jadi dia ada teman ngobrol sehingga halusinasinya itu bisa berkurang. Jadi sampai di sini Bapak dan Mama bisa mengerti. Oke, jadi bisa dimengerti ya. Nanti besok kita lanjut lagi kepada SP3 ya. Jadi untuk hari ini sekian saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas partisipasinya. Kalau begitu Bapak dan Ibu bisa kembali ke rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi saya rasa semoga Bapak dan Ibu tidak bosan ya bertemu dengan kami berdua setiap hari. Jadi di sini kita SP3 ya, jadi tinggal 1 hari lagi selesai pertemuannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bersabar ya. Oke, baik. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. Jadi di sini saya mengevaluasi kembali. Kemarin kita ada mengatur jadwal. Apakah jadwalnya berjalan dengan lancar? Oke, baik. Jadi Pak, jadwalnya berjalan dengan lancar. Oke, jadi sesuai dengan harapan kita ya. Jadi bagus sekali perkembangannya Pak Vicky dan juga Ibu Arninya. Tidak terlepas juga karena atas dukungan Bapak dengan Ibu, mereka dua bisa melewatinya. Oke. Berarti sudah ya, berarti perkembangannya itu sangat baik ya. Oke, jadi saya harap semoga bisa sembuh. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang obat. Yakni obat yang sama juga dari Bu Ari dan Pak Vicky. Jadi obatnya sama ya, yakni obat antidepresan. Kemarin juga saya sudah menjelaskan kepada pasien. Jadi apa mereka masih ingat
toh kalau di rumah sih. Oke, jadi saya menjelaskan lagi kepada Bapak dan Ibu supaya kalau mereka lupa Bapak dan Ibu bisa tahu ya. Jadi obat ini adalah obat antidepresan di mana yang sudah diberikan. Jadi dosisnya itu adalah 3 kali 1 ya. Jadi diminum sebelum makan. Nah, selain itu juga ada manfaatnya obat ini adalah untuk mengurangi depresi, bisa meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan. Jadi misalnya ketika Pak Vicky dari Ibu Ani ini mengalami gejala-gejala, nah di situ Bapak dan Ibu ini bisa memberikan obat supaya kecemasannya itu bisa berkurang. Nah selain ada manfaatnya juga ada efek sampingnya. Nah jadi efek sampingnya ini pasien ini bisa mengalami mual, muntah, sakit kepala. Jadi kalau misalnya pasien ini mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, tidak usah panik karena itu adalah hal biasa ya. Oke. Jadi misalnya minum obat ini juga Bapak dan Ibu bisa masukkan kepada jadwal. Nanti di jam berapa, misalnya jam 8, siangnya di jam 12, dan malamnya itu bisa di jam 7 malam. Oke, jadi saya rasa perkembangannya juga sudah sangat baik. Bapak dan Ibu juga perlu untuk mengurus kembali Ibu Ani dan Bapak Vicky. Jadi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Nanti pertemuan keempatnya itu bukan besok ya, tetapi sebentar sore ya. Jadi kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu. Oke, kalau hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau begitu Bapak dan Ibu bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Ibu, selamat sore Pak. Sore. Oke, baik. Langsung saja di sini bertemu kami lagi. Saya Sus Desi dan Sus Sherin. Nah, di sini saya mengevaluasi kembali. Nah, jadi bagaimana kebutuhan seperti kesulitan tidur, kesulitan makan, dan ngomongnya masalah apakah sudah membaik atau masih? Oke, baik. Apakah obatnya diminum sesuai jadwal? Oke, jadi pasien sudah mengalami atau sudah melalui sejak perkembangannya itu bisa dibilang sangat pesat ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa mempertahankan apa yang sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu sehingga pasien itu bisa segera sembuh. Nah, jadi di sini saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, misalnya kalau pasien Ibu Ani dan Pak Vicky ini mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda seperti tanda-tanda awal sebelum dibawa ke rumah sakit ini, Bapak dan Ibu bisa langsung membawa kembali ke rumah sakit dan juga mengingatkan kembali bahwa setiap minggu di hari Kamis Bapak dan Ibu bisa membawa pasien untuk follow up ke puskesmas atau rumah sakit, tapi lebih bagusnya di rumah sakit supaya kami bisa mengetahui perkembangannya secara langsung. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita langsung saja kepada pertemuan 5, di mana di sini kami ingin membicarakan bahwa perkembangan pasien dari minggu-minggu sebelumnya sampai pada hari ini itu sangat luar biasa perkembangannya. Jadi pasien ini bisa melakukannya secara mandiri, stresnya berkurang, halusinasinya berkurang. Jadi dia sudah bisa mengatasi depresi atau kecemasannya secara mandiri. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Tetapi mengingatkan tadi bahwa jika menemui tanda gejala atau kambuh, Bapak dan Ibu bisa kembali membawanya ke puskesmas lagi. Oke, jadi berakhirlah sudah pertemuan kita. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia datang ke tempat ini mulai dari pertemuan 1 sampai dengan hari ini. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menjalankan apa yang sudah kami perintahkan atau kami berikan untuk kesembuhan pasien. Jadi saya harap semoga Bu Ani dan Pak Vicky ini cepat sembuh dan semoga kita tidak bertemu lagi di tempat ini ya, artinya pasien bisa sembuh total. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya dan Sus Desi sampaikan. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu bisa kembali ke rumah. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat ya, harus follow up terus ke rumah sakit. Oke, jadi mungkin itu saja dari kami berdua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Oke, jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Bu. Jadi baik, sekian hasil dari video roleplay kami.
kami dari kelompok 3 berharap semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku ketua dari teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Audio Jungle.